Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9B pada pagi hari ini hari Jumat. Bulis mulai pelajaran PJJ melalui Zoom ya. Di mana di sini Bulis akan membahas mengenai listrik statis. Tolong dibuka buku paketnya. Buku paket halaman 240. Sudah anak-anak? Membuka buku paket halaman 240, yaitu mengenai konsep, peta konsep listrik dinamis dan teknologi listrik di lingkungan. Sebelumnya, mengenai listrik statis, tujuannya adalah menerapkan konsep rangkaian listrik energi dan daya listrik sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya. Pada pagi hari ini materi yang akan didiskusikan adalah mengenai materi arus listrik dan beda potensial. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Arah arus listrik itu sama dengan gerak muatan listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Sedangkan untuk kuat arus listrik itu menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur besar arus listrik adalah ampere meter. Mana dirumuskan? I itu kuat arus listrik. Rumusnya yaitu Q per T atau Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom. T adalah selang waktu, maka dirumuskan I sama dengan Q per T. Ya. Di sini, untuk potensial listrik, arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial yang disebut dengan tegangan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah watt meter, ya, di mana dirumuskan V sama dengan W per Q. W per Q. Anak-anak, untuk halaman paket halaman 280 yaitu mengenai listrik dinamis, itu penerapannya itu mempelajari tentang arus listrik, kemudian hantaran listrik, kemudian rangkaian listrik. Arus listrik itu bisa dari penerapannya mengenai sumber energi listrik. Sumber energi listrik itu bisa energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Itu mengenai penerapannya sumber listrik. Kemudian sumber listrik itu sendiri itu mengenai transmisi energi listrik hantarannya. Kemudian untuk arus listrik itu ada kaitannya, arus listrik itu ada kaitannya dengan sumber listrik dan transmisi listrik. Untuk hantaran listrik itu ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor. Kalian tahu bahwa konduktor itu apa, anak-anak? Konduktor itu adalah penghantar listrik yang paling baik. Contohnya adalah besi, kemudian aluminium, nah itu termasuk konduktor. Kalau isolator adalah penghambat arus listrik, sulit. Contohnya penghantarnya itu sulit, gabus, kemudian plastik, itu contoh isolator. Kalau semikonduktor adalah setengah konduktor dan setengah isolator. Dimana kalau kondisi dia itu panas, kondisi bila keadaan panas, semikonduktor itu bahan yang jika berada pada suhu yang rendah, dia bersifat isolator. Jadi kalau suhunya dingin, dia bersifat isolator. Tapi kalau suhunya tinggi, dia bersifat konduktor. Nah, itu namanya semikonduktor, setengah konduktor, setengah isolator. Contohnya apa? Contohnya yaitu karbon, silikon, kemudian ada lagi germanium. Itu mengenai hantaran listrik. Kalau rangkaian listrik itu adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel, kalian tahu ya.
Kemudian rangkaian listrik itu ada berlaku juga hukum Kirchhoff. Jadi kalau rangkaian seri itu berbeda dengan rangkaian paralel yang kemarin sudah pernah ya anak-anak ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai apa? Mengenai energi potensial, di mana energi potensial itu dirumuskan adalah P sama dengan W per Q. Ya, W adalah energi listrik, P adalah energi listrik satuannya adalah Joule, kemudian P adalah potensial listrik satuannya adalah volt. Q adalah muatan listrik satuannya kolom, di mana 1 volt itu sama dengan Joule per kolom. Kalau ditanya P sama dengan W per Q, coba anak-anak kalau ditanya W, kira-kira rumusnya apa ya? Safira bisa menjawab? Halo, Safira? Sama dengan W per I. Iya, W sama dengan P kali Q. Pinter. Kalau sekarang Muhammad Zidan, ayo kalau ditanya Q kira-kira apa ya? Kalau ditanya Q, Lailatus bisa menjawab? Kalau ditanya Q kira-kira apa? W per P. W per P ya. Nah, ya, W per P. W per P. Coba dibuka soal-soal yang kemarin. Mbak Cini. Ya, coba perhatikan mengenai ini tayangan gambar listrik dinamis ya, di mana rumusnya P sama dengan W per Q. P adalah potensial listrik, satuannya volt, W itu energi listrik, Q adalah muatan listrik, di mana 1 volt itu sama dengan Joule per kolom. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ya, boleh bacakan. Ini nomor 1 ya, yang dua. Ya. Saya bacakan soalnya. Untuk memindahkan 2,5 kolom muatan listrik diperlukan energi 12,5 Joule. Berapakah besar beda potensial listrik? Maka di sini bisa melihat anak-anak diketahui Q adalah 2,5. W-nya 12,5 ditanya P. Maka kalau ditanya P, jawabnya ditanya P berarti W per Q. Ya. W per Q. Maka 12,5 Joule bagi 2,5 kolom. Maka hasilnya mendapatkan 5 Joule per kolom. 5 Joule per kolom itu bisa disingkat menjadi 5 volt. 5 volt, gitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 1, kesulitannya jadinya Joule per kolom itu jadinya volt. Kalau enggak, saya lanjutkan soal nomor 2. Please baca. Dari percobaan diketahui besar beda potensial A dan B adalah 6 volt. Dan energi potensial yang dikeluarkan untuk memindahkan suatu muatan listrik adalah 120 Joule. Berapa besar muatan listriknya? Berarti di sini diketahui P-nya 6 volt, B-nya 120 Joule. Ditanya berapakah Q? Maka jawabnya rumus utama ditulis dulu, yaitu P sama dengan W per Q. Maka kalau ditanyakan mengenai Q berarti W per P ya, W per P. Maka di sini Q sama dengan 120 Joule
per 6 Joule per kolom. Jadi 6 watt itu dirubah jadi Joule per kolom. Akan menghasilkan Joule dengan Joule dicoret akan menghasilkan 20 kolom. Coba untuk Aisyah, ada yang bertanya atau Muhammad Zida? Helatus, Safira, ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 2? Kalau enggak, saya lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 saya bacakan, tulis bacakan. Untuk memindahkan muatan sebanyak 50 kolom dari titik P ke Q diperlukan energi sebesar 600 Joule. Berapa besar beda potensial listrik antara titik P dan Q? Maka jawabnya diketahui Q-nya 50 kolom, B-nya 600 Joule. Ditanya berapa V? Maka jawabnya V sama dengan B per Q. W-nya 600 Joule, Q-nya 50 kolom. Maka ini mudah ya hasilnya. Nah, ini hasilnya 600 dibagi 50 berarti 100. Berarti 12 Joule per kolom. 12 Joule per kolom disingkat jadi 12 watt. Ya. Untuk soal nomor 3. Saya kira mudah. Ini dilanjutkan soal nomor 4. Bacakan. Untuk memindahkan muatan sebanyak 50 kolom dari titik P ke titik I diperlukan energi sebesar 700 Joule. Berapa besar beda potensial antara titik A sampai titik B? Nah, diketahui di sini, Q-nya 50 kolom, B-nya 700 Joule, ditanya berapakah V? Jawab rumus utama ditulis dulu. V sama dengan B per Q, berarti 700 Joule, berarti 50 kolom. Coret-coret maka akan mendapatkan 14 Joule per kolom atau 14 watt. Mudah ya untuk soal nomor 4. Lanjut soal nomor, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Oh, enggak. Ya, bisa lanjut ya? Ya. Ya, oke. Ya, soal nomor 5. Soal nomor 5, untuk memindahkan 45 kolom muatan listrik pada penghantar yang beda potensialnya 120 volt diperlukan energi berapa? Maka untuk ini diketahui Q-nya 45 kolom, P-nya 120 volt itu dirubah dulu anak-anak menjadi 120 Joule per kolom. Ditanyakan berapakah energinya atau W-nya. Berarti di sini jawab rumus utamanya adalah P sama dengan B per Q. Kalau ditanya B berarti P kali Q ya. Nah, tinggal masukkan aja 120 Joule. 120 voltnya dirubah jadi Joule per kolom kali 45 kolom. Maka kolom dengan kolom harus dicoret ya. Jadinya 5.400 Joule. Ada masalah? Enggak ya? Mudah ya. Lanjut. Soal nomor 6. Soal nomor 6 tulis bacakan. Untuk memindahkan 4,5 mikrokolom diperlukan energi sebesar 1,8 Joule. Berapa besar beda potensial sumber tegangan? Diketahui Q-nya 4,5 mikrokolom. Jadikan kolom berarti menjadi 4,5 10 min 6 kolom. 4,5 10 min 6 kolom. B-nya 1,8 Joule. Ditanya berapakah V? Maka jawabnya V sama dengan B per Q. V-nya dimasukkan angkanya 1,8 Joule berarti 4,5 10 min 6. Nah, inilah anak-anak yang akan terus terangkan di sini. V sama dengan 1,8 Joule dibagi 4,5 kolom. Yang tadinya 10 min 6
Ini karena di bawah jembatan Ancol, maka naik jadi plus. Jadi plus ya. Kalau jadi plus berarti di sini dirubah lagi, dirubah jadi angka 18, berarti uang kamu 6, utangnya 1, berarti tinggal angkanya 5. Berarti di sini 4,5. 4,5. Kemudian ini bisa dirubah, nolnya 5, ini ada koma, maka daripada ada koma agak sulit untuk membagi, maka dibagi 45, ini utang 1. 10 min 1. Maka jawabannya 10 min 1 ini kalau naik pembagian ini 10 min 1 jadi naik jadi plus. Berarti ini tadi nolnya 5 ditambah 1. Berarti nolnya menjadi 6. Maka 18 juta dibagi 45 hasilnya adalah 400.000 Joule per kolom. Joule per kolom dirubah jadi 400.000 volt. Kira-kira untuk yang ini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang bertanya? Siapa yang bisa jawab? Ya, ada yang kesulitan maksud saya. Sudah jam 9 lebih. Ada yang bertanya untuk soal nomor 6? Safira? Safira, halo. Halo, Safira. Kelas? Gimana? Halo. Suara Bulis jelas enggak? Suara Bulis jelas enggak, Dok Kasya? Jelas, ya. Untuk ini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Kesulitan enggak ini? Enggak ada kesulitan. Saya lanjutkan soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 tulis baca. Sebuah penghantar mengalir muatan sebesar 60 kolom dengan beda potensial 12 volt. Berapa besar energi yang dihasilkan oleh tegangan tersebut? Maka diketahui Q-nya, nah ini mudah ya, kan mudah. Q-nya 60 volt, P-nya 19 volt, ditanya berapakah V. Maka rumus utamanya ditulis dulu. V sama dengan V per Q, V sama dengan V kali Q. Maka tinggal masukkan aja, voltnya dirubah jadi Joule per kolom, 12 Joule per kolom kali 60. Kolom dengan kolom dicoret maka mendapatkan 720 Joule. Soal-soal yang contoh untuk pembelajaran pada pagi ini yaitu mengenai potensial energi potensial listrik. Ada 1 sampai 5. Nanti yang setelah mulai wajahnya dimunculkan ya. Tolong itu dikirim ke WA tulis, jadi bisa hasilnya ya. Saya tunggu sampai nanti siang. Demikian dari tulis pelajaran pagi ini mengenai energi potensial listrik. Sebelumnya, terima kasih untuk partisipasi anak-anak untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku tulis silakan. Mbak Dini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan ayo, yang lain ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Itu tadi sudah 5 kan.